Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Muhammad Farhan Siregar. Saya dan Giriat Maji. Saya Niam Kurniawan. saya Gunawan. Saya Lutfi Rahman. Saya Sarul Ahmad Arabani. Saya Muhammad Rizal. Kami ingin mempraktekkan perawatan jenazah. Cara memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama, cara memandikan jenazah. Cara-caranya yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menutupi jenazah dengan kain yang bagus. Menutup tubuh jenazah menggunakan kain di atas pusar sampai kedua lutut kaki. Yang ketiga, membersihkan kotoran mayat. Melepaskan baju dan membungkukkan jenazah dengan mengangkat kepalanya hampir dalam keadaan duduk. Selanjutnya, memulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota wudhu dengan mendahulukan anggota sebelah kanan. Dimulai mensucikan kepala jenazah, mensucikan tangan kanan jenazah, mensucikan tangan kiri jenazah, mensucikan kaki kanan jenazah, mensucikan kaki kiri jenazah. Selanjutnya, membersihkan bagian punggung dengan memiringkan jenazah ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan. Memiringkan jenazah ke sebelah kiri. Membasuhi badan sebelah kiri jenazah. Memiringkan jenazah ke sebelah kanan. Membasuhi badan sebelah kanan jenazah. Selanjutnya, memandikan dengan bilangan gasal 3 atau 5 atau lebih sesuai kebutuhan. Membasuh seluruh badan jenazah sebanyak 3 kali. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya, pada bagian akhir pemandian, siraman dengan menggunakan air yang sudah dicampur kapur barus atau wangi-wangian lainnya. Mensucikan jenazah dengan air yang sudah dicampur kapur barus sebagai basuhan terakhir. Selanjutnya, mengkeringkan dengan handuk atau lainnya. Mengeringkan jenazah dengan handuk dari ujung kepala hingga kaki. Dan dilanjut menyisirkan rambut kepala jenazah laki-laki. Selanjutnya yaitu menutupi jenazah dengan kain, lalu dibaringkan di tempat yang telah disiapkan untuk dikafani. Selanjutnya mengangkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan jenazah di atas kain kafan. Cara mengkain kafankan jenazah laki-laki. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama-tama, siapkan tali pengikat untuk kain kafan secukupnya. Lalu rentangkan tali-tali sungait kafan secara vertikal tepat di bawah kain kafan. Meletakkan tali-tali pengait sebelum nantinya diletakkan kain kafan. Kemudian rentangkan kain kafan yang pertama sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain kafan lapisan pertama yang melebihi tubuh jenazah. Setelah itu, berilah wewangian pada kain kafan. Beri wangi-wangian di atas kain kafan. Kemudian, rentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai kebutuhan. Letakkan lapisan kain kafan kedua di atas lapisan kain kafan pertama. Rentangkan kain kafan lapis ketiga. Letakkan lapisan kain kafan ketiga di atas lapisan kain kafan kedua. Kemudian tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Pertama,
Tutupi semua lubang di jenazah menggunakan kapas. Selanjutnya selimutkan jenazah dengan kain kafan. Dimulai pada lapisan ketiga dari sebelah kanan dan sebaliknya. Kemudian tutup kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan dan dilanjutkan dari sisi kanan ke kiri. Kedua, dilanjutkan pada lapisan kedua pada kain kafan. Dari sebelah kiri ke kanan dan dari sebelah kanan ke kiri. Terakhir, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan dan dilanjutkan dari sisi kanan ke kiri. Kemudian ikat dengan tali yang sudah disiapkan. Tutupi jenazah dengan lapisan pertama kain kafan. Dari sebelah kiri ke kanan dan dari sebelah kanan ke kiri. Kemudian ikat dengan tali yang sudah disiapkan. Cara mensolatkan jenazah laki-laki. Takbir pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir kedua. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghsilhu bima'in wa salji wa barad wa naqati min khayriya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa abdil lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa qi fitnatal qabri wa adzaban nar. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Allahumma ghafir li hayyana wa mayyatina wa syahidina wa ghaibina wa zahirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaita minal fardini ala Islam wa man tawaffayna minat tawaffahu ala iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la yudlilna ba'dahu. Mengucapkan salam. Salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Cara menguburkan jenazah laki-laki. Disunahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Bagi para pengiring, boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, atau di samping kanan dan kirinya. Setibanya di pemakaman, para pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada syam.
Dalam masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita non-muslim. HR. Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais. Lahat adalah liang membentuk huruf U memanjang, yang dibuat khusus di dasar kubur. Pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur. Pada bagian tengahnya membentuk huruf U memanjang. Jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu turunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Petugas yang memasukkan jenazah ke lubang kubur hendaklah mengucapkan Bismillahi wa ala milati Rasulillahi. Ketika menurunkan jenazah ke lubang kubur, disunahkan membaringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya, dalam posisi miring dan menghadap kiblat sambil dilepas tali-talinya. Selain tali kepala dan kedua kaki, tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya. Sebab tidak ada dalil sahih yang menyebutkannya. Dan tidak perlu menyingkap wajahnya, kecuali bila si jenazah meninggal dunia saat mengenakan kain ihram bagaimana yang telah dijelaskan. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu bambu dari atasnya agak samping. Lalu sela-sela papan kayu itu ditutup dengan tanah liat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya. Disunahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Setelah itu ditumpahkan di uruk tanah ke atas jenazah tersebut. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai TANDA. Agar tidak dilanggar kehormatannya, dibuat gundukan seperti punuk unta. Demikianlah bentuk makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bukhari. Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air. Lalu diletakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali. Haram hukumnya menyengat dan membangun kuburan. Demikian pula menulisi batu nisan. Dan diharamkan juga duduk di atas kuburan, menginjaknya serta bersandar padanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari hal tersebut. Muslim.